Pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis Android menggunakan MIT App Inventor. Jadi kita akan membuat sebuah game Android sederhana, yaitu tirukan suaranya. Baik, langsung saja di browser kita ketikkan appinventor.net.edu. Setelah itu kita buka, maka akan tampil seperti yang ada pada layar. Lalu kita pilih create. Nah, kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Lalu untuk memulainya kita pilih my project, kemudian kita pilih start new project, dan kita masukkan nama dari project kita, yaitu tirukan suaranya, dan kita menuliskannya tanpa spasi, tirukan suaranya. Jadi tanpa spasi karena dia tidak mau nama projectnya jika ada spasi. Lalu kita klik OK. Nah, ini judul project kita, tirukan suaranya. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Jadi ada layar HP. Lalu yang pertama kita ganti dulu nama screen 1 ini. Jadi di bagian kanan ada properties. Lalu kita ke bawah. Di bagian title ini kita bisa mengganti screen 1 tadi. Jadi kita ganti namanya dengan game tirukan suaranya. Nah, kita lihat jadi sudah berganti. Nah, jadi di game tirukan suara ini kita akan membuat 4 button atau tombol, yang masing-masing tombol itu nanti akan mengeluarkan suara, yaitu suara binatang, ada suara kuda, sapi, jangkrik, dan kambing. Nah, kita akan memasukkan button atau tombolnya. Kita akan memasukkan 4 button dengan cara kita klik lalu kita seret 1, 2, 3, 4. Jadi sudah ada 4 button. Jadi 4 button nanti untuk kita klik nanti maka akan mengeluarkan suara binatang. Nah, selanjutnya kita akan mengedit button-button ini. Kita mulai dari teks for button 1, jadi button yang pertama. Nah, untuk mengeditnya di bagian properties ini, jadi kita bisa merubah yang pertama dulu height-nya. Jadi kita masukkan 50 pixel. Nah, jadi sehingga dia berubah. Lalu width-nya kita berikan 100%, dan ukuran ini kita akan samakan untuk button 2, 3, dan 4 nantinya. Kemudian untuk shape saya akan pilih rounded, jadi bagian ujung ini. Lalu untuk teksnya yang pertama kita beri nama horse atau kuda. Nah, untuk backgroundnya, warna backgroundnya kita bisa menggantinya di background color. Jadi saya akan memilih magenta untuk yang pertama. Nah, untuk horse ini, tulisan horse ini bisa kita pertebal dengan mengklik font bold. Lalu ukuran hurufnya juga kita bisa ganti, kita bisa rubah menjadi 15 supaya lebih besar, dan warna hurufnya juga kita bisa ganti, kita bisa memberikan warna kuning. Nah, demikian juga untuk button yang kedua, kita rubah terlebih dahulu height-nya 50 pixel, width 100%, kemudian teksnya kita beri cow atau sapi. Lalu font size-nya kita bisa rubah menjadi 15, lalu kita pertebal, kita bold. Background-nya saya akan memilih warna hijau, dan warna tulisannya sudah hitam, itu sudah pas. Lalu button yang ketiga sama juga, jadi height-nya 50 pixel, width-nya 100%,
Lalu untuk teksnya kita beri cricket atau jangkrik. Background color saya akan pilih merah dan warna tulisannya putih. Demikian juga shape-nya pilih rounded. Yang kedua juga tadi kita samakan. Nah, button yang keempat sama saja, yaitu 50. Demikian juga width 100%. Lalu teksnya kita beri nama goat atau kambing. Font size-nya juga 15 biar lebih besar. Kita pertebal font bold. Dan background-nya saya akan berikan warna biru dan warna tulisannya merah. Nah, tombol-tombolnya sudah selesai kita edit. Kita juga sudah beri nama. Yang pertama horse, kedua cow, ketiga cricket, dan keempat goat. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sound. Karena tombolnya ada 4, maka soundnya juga kita masukkan 4. Nah, di bagian kiri ini ada media, maka kita pilih media. Nah, di sini ada sound, kita masukkan soundnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah masuk, maka kita masukkan suara tadi. Di suara yang pertama, sound 1, jadi kita pilih source atau sumbernya di sini. Kita upload file, kita choose file, lalu kita masukkan horse, suara kuda, lalu kita open, lalu kita okekan. Nah, horse untuk sound 1, horse sudah masuk. Yang kedua, kita masukkan suara sapi. Kita klik upload, choose file, lalu kita masukkan cow, lalu kita klik OK. Nah, cow-nya sudah masuk. Untuk sound ketiga, kita masukkan suara cricket, lalu kita OK. Lalu kita lihat di sini cricket sudah masuk. Lalu yang terakhir, sound keempat, kita juga pilih di source atau sumbernya. Kita upload file, choose file, kemudian kita pilih goat atau suara kambing, lalu kita okekan. Nah, goat. Jadi sound 1 horse, sound 2 cow, sound 3 cricket atau jangkrik, sound keempat goat atau kambing. Nah, setelah kita masukkan button dan soundnya, nah ini masih belum berfungsi. Jadi kalau kita klik masih belum berfungsi. Ini karena kita belum menghubungkan antara button atau tombolnya dengan sound. Nah, cara memberi perintah kepada tombol ini supaya dia mengeluarkan bunyi adalah kita masuk ke dalam blok. Jadi kita pilih blok yang di pojok kanan atas ini. Nah, di halaman blok ini kita akan mengatur button dan soundnya untuk menjadi satu. Nah, button 1, kita pilih button 1. Lalu di sini kita pilih yang when button one click do. Nah, ini yang kita pilih. Jadi ketika button 1 diklik akan melakukan atau mengeluarkan suara tertentu. Nah, demikian juga untuk button 2, kita pilih hal yang sama terlebih dahulu. Jadi kita pilih saja dulu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan suaranya. Jadi ketika button 1 ini diklik akan mengeluarkan suara apa. Demikian juga ketika mengklik button atau tombol 2 akan mengeluarkan suara apa, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sound 1 tadi kita sudah masukkan suara kuda, yang kedua cow atau sapi, yang ketiga cricket atau jangkrik, dan keempat goat atau kambing. Nah, tetapi
challenge atau tantangan pada pembuatan aplikasi ini adalah kita mengacak antara nama yang ada di tombol dengan suaranya. Jadi misalnya kalau nama di tombol 1 adalah horse atau kuda, maka kita akan mengacaknya. Kita tidak akan memasukkan suara kuda di tombol 1, tapi kita akan memasukkan suara binatang yang lain di tombol horse atau tombol kuda, sehingga nanti antara nama tombolnya dengan suaranya berbeda. Nah, itulah challenge atau tantangannya. Nah, karena button 1 ini atau tombol 1 ini tulisannya horse, maka saya akan memasukkan sound 2 atau suara sapi. Kita memilih call sound play karena itulah perintahnya. Jadi ketika button 1 diklik, maka dia akan mengeluarkan suara kedua. Nah, demikian juga untuk button kedua, tadi tulisannya adalah cow atau sapi, maka kita masukkan suara kuda supaya berbeda. Kita pilih yang ini, call sound 1. Demikian juga untuk yang button 3. Button 3 ini tulisannya tadi adalah cricket atau jangkrik, maka saya akan memasukkan sound 4 atau suara kambing, call sound for play. Nah, untuk button 4 tulisannya adalah goat atau kambing, maka saya akan masukkan suara jangkrik yaitu sound 3 dan saya pilih call sound play. Nah, setelah selesai kita menghubungkan antara tombolnya dengan suaranya, tentunya tadi kita sudah acak ya, tombol 1 suaranya suara yang kedua ya, dan seterusnya. Maka sekarang kita kembali ke desain tadi, ke halaman yang pertama tadi. Nah, untuk melihat hasilnya, maka kita akan membuka aplikasi ini di HP dengan cara kita memilih build ini. Kita klik build, lalu kita pilih yang pertama ini, app provide QR code for APK, lalu kita pilih. Nah, nanti kita akan install di HP kita setelah selesai proses untuk membuat QR code-nya. Jadi kita tunggu. Nah, setelah QR code-nya muncul, maka kita akan menginstal aplikasi ini di HP kita. Nah, ini tampilan HP kita. Nah, kita akan men-scan QR code ini, atau bisa juga kita mengkopikan alamat URL ini, langsung kita masukkan ke dalam kotak ini. Nah, terus kita klik connect with code. Jadi dia akan mengunduh aplikasi tadi dan kita tunggu prosesnya. Kita simpan. Nah, setelah itu kita langsung install di HP kita. Nah, setelah selesai lalu kita buka. Nah, setelah selesai, maka sekarang kita coba klik horse, jadi kuda. Kita lihat mengeluarkan suara. Nah, dia mengeluarkan suara sapi. Nah, sekarang kalau cow yang warna hijau ini, nah dia mengeluarkan suara kuda karena kita sudah acak tadi. Lalu cricket yang seharusnya jangkrik, lalu kita klik. Nah, tapi dia mengeluarkan suara kambing. Lalu yang terakhir suara tombol goat. Nah, tapi dia mengeluarkan suara jangkrik. Nah, demikianlah yang kita lakukan pada kesempatan ini. Kita sudah membuat aplikasi game Android sederhana, yaitu tirukan suaranya tetapi dengan
mengacak antara nama tombolnya dengan suara yang dikeluarkannya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Memulai project baru, maka kita pilih My Project, kita pilih Start New Project, dan kita masukkan namanya, profil diri tanpa spasi, lalu kita klik OK. Nah, akan tampil gambar handphone seperti ini, dan ukuran handphone atau font size-nya adalah 502 kali 320, dan ukuran ini nanti kita gunakan sebagai ukuran background yang akan kita gunakan. Nah, untuk mengedit ukuran backgroundnya sesuai dengan ukuran handphone ini, maka kita akan mengaturnya dengan menggunakan aplikasi Inkscape. Kita atur terlebih dahulu dokumen propertiesnya, kita pilih unitnya pixel, lalu widthnya tadi 320 dan heightnya adalah 505, kemudian kita close. Nah, inilah ukuran background yang akan kita gunakan, dan selanjutnya kita akan import gambar yang sudah kita siapkan. Nah, ini gambar yang sudah saya siapkan untuk menjadi background, dan ada satu foto. Kita masukkan terlebih dahulu background yang pertama, kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran dari handphone tadi yang kita sudah buat. Nah, kemudian kita masukkan layer yang kedua. Untuk layer yang kedua ini kita tambahkan kotak. Lalu kita kurangi opacity-nya supaya transparan sedikit. Nah, kemudian kita akan simpan. Kita beri nama bitmap 1, lalu kita save, kemudian kita klik export. Nah, demikian juga untuk gambar selanjutnya. Kita akan buat hal yang sama, kita akan edit gambar 2 sampai gambar 6. Kita akan edit seperti yang tadi.
selanjutnya untuk mengedit foto, maka kita masukkan lingkaran. Nah, kita buat lingkarannya sama ukuran lebar dan tingginya. Selanjutnya kita masukkan foto kita, lalu kita open. Kita sesuaikan gambarnya dengan lingkaran yang kita buat. Nah, kalau sudah, kita pilih semua, lalu kita klik kanan dan kita pilih set clip. Nah, kemudian kita save. Kemudian kita ekspor, lalu kita simpan dan kita save, lalu kita ekspor lagi. Nah, jadi inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk kita jadikan background nantinya dan juga foto. Nah, selanjutnya kita kembali ke appinventor.meet.edu. Nah, setelah kita menyiapkan bahan-bahannya, maka kita akan memulai membuat aplikasi profil diri. Nah, di screen satu ini kita akan memasukkan background image yang pertama yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan yang pertama, kita oke. Nah, setelah masuk, selanjutnya kita masukkan horizontal arrangement di dalamnya. Nah, kita hilangkan backgroundnya. Lalu untuk yang kedua ini kita ubah widthnya menjadi 100%. Demikian juga yang kedua berikutnya. Lalu untuk yang kedua ini kita masukkan image foto kita tadi, kita pilih picture, lalu kita upload foto kita open. Nah, kita buat dia ke tengah, kita pilih center, dan yang pertama ini kita agak kurangi ukurannya. Demikian juga yang ketiga, kita kurangi supaya dia agak naik. Nah, di horizontal range yang keempat ini saya akan memasukkan button di situ, dan saya ganti namanya menjadi mulai. Jadi jika diklik nanti maka akan mulai. Teksnya saya berikan background kuning, lalu ukuran hurufnya saya ganti menjadi 25. Saya pertebal dan juga kita buat dia menjadi ke tengah. Nah, ini adalah
screen 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke screen 2. Untuk screen yang kedua ini kita juga masukkan terlebih dahulu background image-nya. Kita masukkan background image yang kedua yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah terbuka, selanjutnya kita memasukkan horizontal arrangement seperti tadi. Kita hilangkan backgroundnya. Untuk yang pertama ini saya buat 60 pixel, dan untuk yang horizontal arrangement yang kedua ini saya akan memasukkan label, dan saya ganti teksnya, saya masukkan menu profil, kemudian ukuran hurufnya saya berikan 25, lalu saya buat ke tengah, width-nya menjadi 100%, dan background color-nya biru. Nah, selanjutnya untuk yang horizontal arrangement yang ketiga ini kita juga buat menjadi 100%, lalu height-nya kita buat menjadi 30, dan kita hilangkan background-nya. Kemudian kita masukkan horizontal arrangement berikutnya untuk memasukkan menu-menu profil kita di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan button di dalamnya. Nah, untuk button yang pertama kita ganti teksnya, kita beri teksnya adalah data diri, kemudian kita ganti ukurannya menjadi 20, dan warna backgroundnya kita buat hijau. Nah, yang kedua kita juga hilangkan terlebih dahulu background colornya. Yang kedua kita beri nama pekerjaan, demikian juga kita rubah ukuran hurufnya, background colornya kuning, yang ketiga teksnya adalah karya, backgroundnya warna merah, dan tulisannya putih, kemudian
ukuran hurufnya juga 20. Nah, yang keempat, teksnya adalah kontak. Warnanya pink. Dan kita juga buat dia menjadi ke tengah. Kita hilangkan backgroundnya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan button untuk bisa kembali nanti ke home. Kita ganti teksnya menjadi home. Width-nya 100 dan tulisannya kita buat menjadi kuning dan backgroundnya hitam. Nah, inilah screen 2. Selanjutnya kita akan masuk ke screen yang ketiga. Untuk screen yang ketiga kita juga terlebih dahulu memasukkan background image-nya. Kita masukkan gambar yang ketiga. Nah, setelah itu kita masukkan horizontal arrangement di dalamnya. Kita hilangkan background color yang pertama dan kita jadikan ukurannya 50 pixel. Untuk yang kedua ini kita ganti width-nya menjadi 100% dan backgroundnya hijau. Lalu kita masukkan label di dalamnya. Untuk label ini kita ganti teksnya menjadi data diri. Ukuran hurufnya menjadi 30 dan kita buat dia menjadi ke tengah. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga ini kita hilangkan backgroundnya dan height-nya menjadi 30. Selanjutnya kita masukkan vertical arrangement untuk kita masukkan nanti data-data diri kita. Width-nya 100% dan height-nya 30%. Lalu kita masukkan label untuk menuliskan data-data kita. Kita buat dia ke tengah. Nah, untuk yang pertama saya akan berikan data diri, nama, ukuran hurufnya 20. Lalu yang kedua tanggal lahir,
ukuran hurufnya juga sama 20. Lalu berikutnya alamat. Kita samakan saja ukuran hurufnya menjadi 20. Dan yang terakhir adalah instansi. Nah, setelah selesai, maka background colornya saya berikan juga hijau. Kemudian saya tambahkan layout horizontal untuk memasukkan button. Jadi di horizontal arrangement yang terakhir ini saya masukkan button. Nah, nama buttonnya adalah menu profil. Artinya jika diklik maka akan kembali ke menu profil. Ukuran hurufnya 25. Dan warna tulisannya kuning, width-nya 100%. Nah, ini adalah screen yang ketiga, yaitu data diri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke screen yang keempat. Untuk screen yang keempat, kita juga masukkan background image yang keempat. Kita masukkan gambar yang keempat. Nah, setelah itu kita masukkan horizontal arrangement di dalamnya. Untuk yang pertama kita hilangkan background colornya. Lalu ukurannya 30 pixel height-nya. Untuk yang kotak yang kedua, saya akan masukkan label dan saya ganti teksnya. Teksnya adalah pekerjaan. Kemudian ukuran hurufnya menjadi 30 dan kita buat ke tengah. Lalu background colornya saya buat merah. Ukuran height-nya untuk memberi jarak saya berikan 50 pixel. Kemudian saya akan tambahkan layout-nya lagi untuk menuliskan pekerjaan. Kita masukkan label, lalu kita tuliskan pekerjaan, lalu ukuran hurufnya diganti.
background colornya hijau. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan kembali layout untuk menambahkan button di dalamnya. Ukurannya kita ganti menjadi 100%, lalu kita tambahkan button untuk kembali lagi ke menu profil. Kita buat dia ke tengah, dan ukuran hurufnya kita ganti menjadi 25. Warna tulisannya kuning. Nah, ini adalah screen yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke screen yang kelima, yaitu karya. Di screen yang kelima kita masukkan background yang kelima. Kemudian kita tambahkan layout. Kemudian di yang kedua ini kita jadikan widthnya 100% dan kita masukkan label di dalamnya, dan kita ganti teksnya menjadi karya. Font size-nya menjadi 30 dan kita buat dia di tengah. Lalu warna backgroundnya kita kasih biru. Kemudian kita tambahkan layoutnya untuk menuliskan karyanya. Widthnya 100%. Kemudian kita tambahkan label. Hurufnya kita jadikan 20 dan kita buat ke tengah. Lalu kita tambahkan layoutnya untuk menambahkan button. Yaitu button yang akan kembali ke menu profil. Ukuran hurufnya 25. Dan kita buat center dengan width 100%.
Ini adalah screen yang kelima, yaitu karya, dan kita akan masuk ke screen yang terakhir, yaitu kontak, pada screen yang keenam. Untuk screen yang keenam kita juga masukkan background image. Kita masukkan gambar yang keenam. Selanjutnya kita tambahkan horizontal arrangement di dalamnya. Untuk yang pertama kita hilangkan background color dan ukurannya jadi 30 pixel. Untuk yang kedua widthnya 100%. Lalu kita tambahkan label, kita ganti teksnya menjadi kita buat ke tengah, dan ukuran hurufnya adalah 30. Lalu background colornya kuning. Kita hilangkan background colornya dan height-nya menjadi 50 pixel. Lalu kita tambahkan vertical arrangement untuk menuliskan daftar kontak yang kita akan masukkan. Kita rubah terlebih dahulu height-nya menjadi 30% dan width-nya 100%. Untuk menuliskan kontak kita masukkan label, lalu kita buat dia ke tengah atau center. Nah, untuk yang pertama kita akan menuliskan email. Ukuran hurufnya 20. Lalu yang berikutnya adalah Facebook. Kita samakan saja ukuran hurufnya. Selanjutnya IG atau Instagram. Dan yang terakhir adalah nomor WA. Nah, ukuran hurufnya juga 20 dan kita taruh di tengah. Lalu background colornya kita buat jadi warna magenta. Nah, kita akan menambahkan button untuk bisa kembali ke menu profil. Jadi kita masukkan horizontal arrangement terlebih dahulu. Lalu kita masukkan buttonnya dan kita ganti tulisannya menjadi menu profil untuk kembali ke menu profil. Kita rubah ukuran hurufnya menjadi 25 dan warna tulisannya kuning serta backgroundnya hitam dengan width 100%.
Jadi inilah screen yang ke-6 dan kita sudah selesai untuk membuat seluruh screennya. Dan sekarang kita akan menghubungkan antara tombol-tombolnya supaya bisa diperintahkan. Kita masuk ke blok. Nah, selanjutnya di blok ini kita akan memulai dari screen 1. Kita pilih button, lalu yang kita pilih adalah yang ini, when button 1 klik do. Lalu setelah itu kita pilih control, kita memilih open another screen. Jadi ketika button 1 diklik akan membuka screen, kemudian kita masukkan teks yang paling atas ini. Lalu di sini kita ketikkan screen 2. Jadi ketika button 1 di screen 1 ini diklik, maka akan membuka screen 2. Nah, selanjutnya di screen 2. Nah, ketika button 1 diklik, maka dia akan membuka screen 3. Lalu button 2. Button 2 ini adalah dia akan membuka screen 4. Screen 4. Selanjutnya button 3. Dia akan membuka screen 5. Untuk button 4, dia membuka screen 6. Dan button kelima ini adalah button untuk kembali ke home. Maka dia akan kembali ke screen 1. Nah, selanjutnya untuk screen 3, button yang ada di screen 3 ada 1, yaitu untuk kembali ke menu profil, yaitu screen 2. Demikian juga untuk screen 4. Dia akan kembali ke screen 2.
screen 5 sama juga, ketika mengklik button 1 dia akan membuka screen 2, dia akan kembali ke screen 2. Lanjutnya yang terakhir screen 6, button yang ada di screen 6 ketika diklik akan membuka atau akan kembali ke screen 2. Nah, sudah selesai. Maka sekarang kita akan mengkonekkan ke HP kita. Kita klik all component. Nah, selanjutnya kita masukkan kode ini ke dalam kotak. Lalu kita klik connect with code. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah muncul yang terakhir ini. Lalu kita klik menu profil terlebih dahulu, lalu kita pilih home. Nah, ini tampilan screen 1. Lalu kita coba mulai. Nah, mulai dia masuk ke screen 2. Nah, ini ada menu profil. Lalu kita coba klik data diri. Nah, dia akan membawa kita ke data diri, ke screen 3. Lalu kalau kita klik menu profil, maka dia akan kembali lagi ke menu profil. Nah, selanjutnya kita coba klik pekerjaan. Dia masuk ke screen 4 pekerjaan. Lalu kita klik lagi menu profil. Nah, dia kembali lagi ke menu profil screen 2. Kita klik karya. Nah, ini karya di screen 5 dan kita klik lagi menu profil, kembali lagi ke screen 2. Dan yang terakhir kontak di screen 6. Nah, ini, dan kita klik lagi menu profil, maka dia kembali ke screen 2 dan jika kita klik home dia kembali ke screen 1. Nah, jadi demikianlah cara membuat aplikasi profil diri menggunakan Meet App Inventor. Baik, demikian saja dan semoga bermanfaat. Terima kasih.